Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sebuah dirahmati Allah, sebelumnya kita ingatkan untuk berniat i'tikaf. Insyaallah kita lanjutkan kajian faraid untuk subuh ini. Insyaallah yang akan kita bicarakan tentang al-hajab. Al-hajab al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hajbu lughatan ay al-man'u. Dia hajab dalam faraid. Kalau hajab sendiri, kalau definisinya dalam bahasa artinya hajaba yahjubu, menghalangi. Halangi, misalkan awan menghalangi matahari, itu hajaba bahasanya. Sehingga perempuan yang dipakai sama perempuan namanya hijab, karena bisa menghalangi terlihatnya aurat mereka. Pakai namanya hijab, tutup muka namanya hijab, karena itu berfungsi untuk menghalangi terlihatnya muka mereka di depan orang yang tidak boleh lihat. Itu namanya hajab ataupun hijab. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saat itu ada sebagian muslimin yang ketika duduk bersama istri-istri Rasulullah berlama-lama karena ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini cara berhubungan dengan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, padahal itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menegur saat itu yang adalah istri Rasul dengan sahabat Rasul. Istri dengan sahabat, orang-orang terbaik semua. Manusia-manusia terbaik. Tapi walaupun demikian Allah tetap memberi batas antara laki-laki dan perempuan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, apabila kalian datangi itu istri Rasulullah ingin ada kebutuhan sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah permintaan kalian kepada istri-istri Rasul dari lewat di belakang hijab. Artinya jangan bertemu langsung. Ini padahal itu siapa saat itu sahabat Rasulullah, didikan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaik. Dan yang kedua, istri Rasulullah, yang padahal istri Rasulullah adalah bagi kita mukmin itu ibu. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri Rasulullah kata Allah itu adalah ibu-ibu untuk mukmin. Kata Allah, an-nabiyyu kata Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih aula kepada orang mukmin daripada diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasul itu menjadi ibu bagi orang mukmin. Walaupun demikian sudah jadi ibu mukmin. Kemudian itu laki-lakinya saat itu para sahabat semua. Giliran bertemu laki-laki dan perempuan siapapun dia, Allah tetap memberi batas. Padahal itu untuk kebutuhan, untuk minta kebutuhan. Apalagi kalau enggak ada tujuan sama sekali, nongkrong laki perempuan, enggak ada apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi yang kita butuh di sini hijab, kata-kata hijab di sini. Menghalang. Apabila kalian ada kebutuhan, butuh sesuatu kepada istri-istri Rasul, maka mintalah kebutuhan kalian lewat belakang hijab. Harus ada penghalang antara
antara laki-laki saat itu dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang yang mata kita enggak sama dengan mata sahabat, suka melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita tidak sama dengan tangan sahabat yang suka memegang hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat. Apalagi itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaik, tapi tetap hubungan laki-laki perempuan ada batas. Apalagi zaman sekarang yang zaman sudah serba hancur, maka saat itu pembatas harus lebih kuat. Jangan sama sekali nongkrong laki perempuan, duduk ngopi laki perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak, kecuali ada kebutuhan misalkan rapat, itu lain. Rapat ataupun ya artinya ada kebutuhan, dan itu pun tetap harus pakai penghalang sedikit, jangan duduk berdekatan, duduk jauh-jauhan dikit. Hijab artinya penghalang. Al-hajbu lughatan al-mana'. Jadi hijab kalau dalam bahasa artinya al-mana', makna itu penghalang, pencegah. Sedangkan wa syar'an, dalam syariat ataupun dalam fikih Islam, syariat Islam, ketika terutama ilmu faraid, ketika menyebutkan hajab, itu artinya man'u man qama bihi sababul irth min al-irth bil kulliyati aw min awfar hadzai. Hajab artinya mencegah seseorang yang sudah terdapat sebab untuk mendapatkan warisan, dicegah dari dapat warisan, adakala dicegah semuanya atau dicegah dari sebagian jatahnya. Contoh misalkan kakak ataupun kakak laki-laki yang dia adalah seseorang yang sudah terdapat sebab warisan karena dia memiliki hubungan nasab dengan si mayit, yaitu kakak si mayit yang laki-laki. Itu bagian dari man qama bihi sababul irith. Jadi kakak laki-laki adalah seseorang yang sudah terdapat penyebab untuk dapat warisan, yaitu nasab. Kemudian kebetulan si mayit juga memiliki anak laki-laki. Akhirnya si anak laki-laki ini mencegah kakak si mayit dari mendapatkan warisan. Ini namanya hajab. Jadi ada kemungkinan seseorang bisa mencegah orang lain dapat warisan. Anak laki-laki mencegah kakak laki-laki si mayit dari mendapatkan warisan. Cuman hajab di sini kata ulama dibagi dua. Ada yang pertama, dihalangi dapat warisan seluruhnya, bil kulliyah, seluruhnya. Contoh tadi si anak laki-laki dengan kakak laki-laki. Ini anak laki-laki mencegah warisan kakak laki-laki secara keseluruhan. Artinya kakak laki-laki tidak mendapat sebesar pun, enggak dapat 1% pun dari harta warisan karena dicegah seluruhnya. Ada kalanya hajab mencegah warisan dari yang min awfar hadzai, dari bagiannya yang sempurna. Misalkan suami, bagian sempurnanya adalah setengah. Suami bagian sempurnanya adalah setengah, tapi giliran si mayit punya anak, maka suami turun bagiannya dari yang sempurnanya setengah, turun menjadi 1/4. Ini siapa yang menghalangi setengahnya? Dasarnya 1/4 atau 1/2, kemudian berturun menjadi 1/4, artinya berkurang setengah. Siapa yang menghalangi setengahnya? Yang mengurangi bagian suami jadi setengah, dari setengah jadi 1/4, yaitu anak laki-laki. Itulah hajab. Hajab yaitu mencegah seseorang yang sudah memiliki sebab untuk dapat warisan. Seperti kakak tadi sebabnya nasab. Mencegah seseorang yang sudah mendapatkan warisan, dicegah dari warisan. Akhirnya dia enggak jadi dapat warisan, dengan ada kalanya tidak mendapatkan secara keseluruhan, dicegah secara keseluruhan, ataupun dicegah dari sempurna haknya. Sehingga haknya
berkurang, sehingga haknya berkurang. Inilah hajab. Hajab dalam Islam, dalam warisan itu ilmu ataupun bagian bab dari warisan yang harus dipahami secara benar. Sehingga jangan sampai kita memberikan warisan ke orang yang bukan yang seharusnya dia terhajab. Kemudian untuk namanya, apabila hajab secara keseluruhan, wa yusammal awwalu hajb hirman. Hajab hirman. Jadi hajab yang menghalangi secara keseluruhan namanya hajab hirman. Seperti kakak laki-laki ataupun anak laki-laki mencegah hak dari kakak laki-laki secara keseluruhan. Akhirnya kakak laki-laki enggak mendapatkan 1%. Ini namanya hajab hirman. Hajab hirman. Jadi hajab dalam fikih Islam ataupun dalam ilmu faraid dibagi dua. Ada kalanya hajab hirman, ada satu lagi namanya hajab nuqsan. Hajab nuqsan. Hajab hirman yang pertama tadi yaitu menghalangi dari bagian orang lain secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua wa yusamma tsani hajb nuqsan. Yang kedua ini mencegah orang lain dari mendapatkan bagiannya yang sempurna, seperti suami dari dasarnya setengah berkurang menjadi 1/4, dihalangi oleh anak laki-laki, karena itu namanya hajab nuqsan. Karena dalam bahasa Arab naqasa yang qusu artinya berkurang. Hajab nuqsan artinya mencegah yang mengakibatkan berkurang bagian seseorang. Dasarnya 1/2 berkurang menjadi 1/4. Tapi untuk pembahasan sekarang wal muraduhuma hajbu hirman. Yang akan dibahas di bab hajab sekarang adalah khusus ke hajab hirman, yaitu mencegah bagian jatah orang lain secara keseluruhan. Contoh lain, anak laki-laki menghalangi saudara laki-laki, menghalangi saudara perempuan, menghalangi paman. Kita punya ahli waris paman dan anak laki-laki. Ya sudah, anak laki-laki bisa mencegah warisan pamannya. Akhirnya pamannya tidak mendapatkan warisan. Hajab hirman. Sedangkan hajab nuqsan itu sudah pembahasannya dalam dzawil furu'. Seperti seorang suami dapat 1/2 dengan syarat jika si mayit tidak punya keturunan. Apabila si mayit punya keturunan, maka suaminya berkurang jadi 1/4. Ini contoh semua hajab nuqsan. Jadi suami berkurang jatahnya dari 1/2 menjadi 1/4 karena dihalangi oleh anak laki-laki. Contohnya hajab nuqsan. Kemudian ma yanbaghi alaihi hajbul hirman. Ma yanbani alaihi hajbul hirman. Ini hajab hirman yang hajab menghalangi secara keseluruhan dalam faraid, sumbernya ataupun sebabnya ada dua. Hajab dalam bab faraid penyebabnya ada dua. Yang hajbul hirman aktsaruhu mabniyun ala qa'idatain. Hajab hirman kebanyakannya itu bersumber ataupun beralasan karena dua kaidah, dua aturan. Jadi hajab hirman kebanyakannya terjadi karena dua sebab ini. Yang pertama, sebab pertama yaitu perkataan mereka man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah illa al-akhli'u. Ini kaidah dalam bab hajab, yaitu seseorang yang terhubung ke si mayit lewat perantara. Contoh, kakek terhubung ke si mayit lewat bapak. Jadi mayit bapaknya dulu baru kakek. Kakek hubungan nasab ke si mayit lewat perantara bapak. Cucu ataupun cucu dari anak laki-laki, itu dia terhubung ke si mayit lewat anak laki-laki. Semua wasitah. Ataupun saudara
saudara laki-laki misalkan, itu hubungannya ke si mayit lewat siapa? Jadi saudara ini jadi mayit, di sini saudara laki-laki. Jadi hubungannya lewat bapak. Jadi mayit ke bapak dulu nasabnya, baru turun ke si mayit. Man adla biwasitatin, seseorang yang hubungan ke si mayit lewat perantaraan, hajabathu tilkal wasitah, maka dalam bab hajab ini perantara ini bisa menghalanginya. Contoh bapak sama kakek. Di sini bapak bisa menghalangi kakek karena hubungan kakek ke si mayit lewat perantara bapak. Hukumnya kalau bapaknya masih hidup sehingga kakeknya sudah mahjub. Begitu juga misalkan cucu laki-laki dengan anak laki-laki. Cucu laki-laki dia hubungan nasabnya ke si mayit lewat perantara anak laki-laki. Jadi mayit anaknya baru cucunya. Cucunya enggak langsung ke mayitnya. Jadi hubungannya ketika si mayit tidak langsung, tapi harus lewat perantara anak laki-laki. Maka di sini hukum hajab, jika si anak laki-lakinya masih hidup, cucunya tidak dapat warisan. Jadi illa man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Seseorang yang hubungannya ke si mayit dengan adanya perantara, maka si perantara ini bisa menghalanginya dari warisan. Illa al-akhli kecuali satu orang saja yang hubungan ke si mayit lewat perantara, tapi ini perantara tidak bisa menghalanginya, yaitu akhli saudara seibu. Saudara seibu beda bapak, itu hubungan ke si mayit lewat perantara ibu. Kita lihat ini si mayit, ini saudara mereka hubungannya cuma seibu, satu ibu. Jadi hubungannya tidak langsung, dia lewat ibu dulu baru turun ke si mayit. Di sini jika sekarang jadi pertanyaan, Ustaz, kalau misalkan si mayit punya ibu dan punya saudara seibu, ini saudara seibu terhijab atau tidak? Enggak, tidak terhijab. Walaupun ibu yang menjadi perantara antara saudara seibu dengan si mayit masih ada. Kecuali satu dong. Jadi kaidah yang pertama ataupun sebab pertama ya ini nih, man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah illa al-akhli. Setiap siapa saja yang hubungan ke si mayit lewat perantaraan, bukan langsung. Soalnya ada sebagian ahli waris yang hubungannya ke si mayit langsung. Contoh anak laki-laki, anak perempuan, itu langsung mayit langsung anak. Ataupun contoh yang kedua, bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu hubungan ke si mayit langsung, tidak ada perantara. Ada satu lagi seperti suami atau istri. Istri hubungan ke si mayit ke suaminya langsung. Seperti juga cuman hubungannya bukan hubungan nasab, tapi hubungan perkawinan. Karena sebab warisan, jadi yang di bab di awal-awal kita baca dulu, sebab warisan bukan cuma nasab. Sebab warisan 3, ada kalanya nasab seperti anak dan ibu, ada kalanya perkawinan nikah seperti suami dan istri, ada kalanya penyebab warisan karena wala. Jadi illal akhli kecuali saudara seibu. Saudara seibu tidak terhalang walaupun ibu masih ada. Beda halnya cucu laki-laki dengan anak laki-laki. Ini cucu laki-laki mahjub ketika ada anak laki-laki. Karena cucu laki dia hubungannya ke mayit enggak langsung, tapi lewat perantara anak laki-laki. Hukumnya kalau anak laki-laki masih hidup, cucu mahjub. Mahjub kecuali akhli tadi. Akhli hubungan ke mayit lewat perantara ibu, lewat perantara tapi khusus untuk akhli walaupun ibunya masih hidup, dia tetap dapat warisan. Misalkan si mayit punya ibu, punya saudara seibu, entar ibunya dapat 1/3, akhli dapat 1/2, dapat 1/6. Akhli dapat 1/6 kalau satu. Kalau mereka berdua bertiga dapat 1/3. Itu yang pertama.
Sedangkan yang kedua yang kita baca kemarin di bab asabah, yaitu tertib asabah. Tertib asabah yang pertama bunuwah, yang kedua ubuwah, yang selanjutnya jududah ataupun ukhuwah, kemudian banul ukhuwah, dan kemudian umumah, kemudian wala, thumma baitil mal. Yang terakhir baitil mal. Ini tertib asabah. Tertib asabah mempengaruhi kehajub, sehingga jalur yang lebih tinggi dalam asabah bisa menghalangi jalur yang rendah. Contoh misalkan jalur bunuwah, jalur anak, itu bisa menghalangi jalur bapa ataupun jalur saudara. Jadi punya anak, punya saudara, maka anak bisa menghalangi saudara. Itu yang kemarin. Ma wathani ma asyara ilaihi al-Ja'bari, yang sudah pernah disebutkan oleh Imam Al-Ja'bari dengan perkataannya fabil jihati takdim. Dalam hal asabah, yang pertama kita dahulukan dengan jihad, jalur asabah. Jalurnya banyak soalnya asabah, ada karena jalurnya lewat karena dia itu sebagai anak, ataupun sebagai bapak, ataupun sebagai saudara, ataupun kakek, dan kemudian anak saudara. Ini semua tertib. Jadi yang pertama, semakin tinggi derajatnya, jalurnya semakin tinggi, itu bisa menghalangi yang jalur yang bawahnya. Contoh misalkan bunuwah, itu yang tingkatan pertama, jalur asabah yang paling tinggi, bisa menghalangi bapak dari asabah, bisa menghalangi kakek, bisa menghalangi saudara. Itu ke anak bisa menghalangi anak dari saudara, sepupu, ponakan, dan bisa menghalangi paman, bisa menghalangi mu'tik, dan ataupun bisa menghalangi baitil mal. Laki-laki. Yang kedua misalkan bapak bisa menghalangi kakek, bisa menghalangi saudara, bisa menghalangi paman, bisa menghalangi anak saudara. Ini karena derajat bapak lebih tinggi dalam asabah dibanding kakek ataupun saudara. Yang akhirnya bil jihati takdim. Yang pertama cara dahulukan, sehingga yang terdahulu bisa menghalangi yang setelahnya, yang di bawahnya, dengan jihad. Pertama lihat jihad dulu. Jihad yang sudah pernah kita sebutkan di Jumat kemarin, yaitu jihad yang pertama tertibnya bunuwah, ubuwah, ujududah, ataupun ukhuwah. Itu yang derajat. Pertama takdim dengan jihad. Summa biqurbihi. Kemudian kalau jihadnya sama, jalurnya sama dengan jalur asabah sama, maka dilihat ke yang dekat ke mayit. Siapa yang lebih dekat? Contoh misalkan jalur anak, anak langsung, anak laki-laki langsung dengan cucu dari anak laki-laki, cucu. Ini kalau dilihat jalurnya sama, yaitu anak langsung juga anak, cucu pada dalam bahasa Arab juga disebutkan anak. Jadi cucu kita adalah anak kita juga, cuman anak lewat perantara. Ini sekarang cucu laki-laki dengan anak laki-laki langsung. Kalau dilihat jalurnya sama, jalur bunuwah, jalur sama-sama sebagai anak si mayit. Cuman di sini anak laki-laki bisa menghalangi cucu laki-laki, karena anak laki-laki hubungan ke si mayit lebih dekat. Anak laki-laki langsung, sedangkan cucu laki-laki di bawahnya. Ini yang kedua. Harus kalau misalkan jalurnya sama, dilihat siapa yang lebih dekat ke si mayit. Kemudian selanjutnya summa bi ba'dahuma taqdimu bil quwwah. Kemudian yang terakhir dalam hal hijab, apabila orang yang jalurnya sama, kemudian dekat hubungan ke si mayit juga sama, tetapi beda kekuatan. Contoh, saudara seibu sebapak, saudara kandung, dengan saudara sebapak saja. Ini kalau dilihat dari segi jalur sama, jalur saudara sama. Dan kalau dilihat dari segi dekat ke si mayit, dua-duanya sama dekat. Jadi cuman lewat bapak. Jadi mereka bapak dia, mayit bapak dia. Begitu juga saudara sebapak, mayit bapak dia. Artinya hubungannya
hubungan ke si mayit kalau dari segi jauh dekat sama dia. Cuma perantaranya bapak, misalkan saudara kandung bapak seibu sebapak, hubungan dia ke si mayit ke bapak dulu, baru ke saudara kandung. Begitu juga saudara sebapak, si mayit ke bapak dulu, saudara sama. Dari jalurnya sama, jalur saudara. Kemudian dari dekat ke si mayit juga sama, karena cuma perantara seorang bapak. Tapi di sini saudara kandung seibu sebapak menghalangi saudara sebapak karena kekuatannya lebih kuat. Kalau kita lihat saudara seibu sebapak itu hubungan si mayit ke si mayit lebih kuat dibanding hubungan orang yang sebapak saja. Karena si saudara seibu sebapak dia hubungan ke si mayit lewat bapak, lewat ibu sekaligus. Sedangkan saudara sebapak cuma lewat bapak saja. Ini sehingga saudara kandung ataupun seibu sebapak atau dalam bahasa Arab namanya akhu syakik bisa menghalangi saudara sebapak. Jadi inilah tertib dalam hajab, dalam menghalangi dalam bab hajab, dalam asabah terutama. Jadi ada khusus asabah, yang pertama kita perhatikan jalurnya. Jalur yang tinggi bisa menghalangi jalur rendah. Misalkan bapak dengan paman, ini bapak bisa menghalangi paman karena jalur asabah bapak lebih tinggi dibanding jalur asabah paman. Bapak juga bisa menghalangi saudara si mayit laki-laki. Si mayit punya bapak, punya saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki mahjub karena bapak. Ini karena kenapa? Karena jalur asabah bapak lebih tinggi dibanding jalur asabah saudara. Jadi patokan yang pertama yang kita lihat jalur asabah. Jalur yang lebih tinggi bisa menghalangi jalur yang rendah. Kemudian yang kedua, kalau misalkan jalurnya sama seperti anak. Seperti tadi anak langsung dengan cucu. Itu dalam bahasa Arab semuanya anak. Baik cucu kita pada hakikatnya anak kita. Cuman anak lewat perantara, anak dengan adanya perantara. Di sini dilihat ke yang kedua dilihat ke yang lebih dekat ke mayit. Walau ketika sama jalurnya jalur sama-sama anak, saat itu dilihat lebih dekat ke siapa yang lebih dekat ke si mayit. Cucu anak laki-laki langsung lebih dekat ke si mayit dibanding dari cucu laki-laki. Sehingga anak laki-laki menghalangi cucu laki. Kalau misalkan jalurnya sama, dekatnya juga sama-sama dekat. Saat itu dilihat yang lebih kuat, seperti saudara kandung dengan saudara laki-laki tadi. Saudara kandung hubungan ke si mayit dengan sama-sama jalurnya sama, yaitu jalur saudara, dan dekatnya juga sama. Saudara kandung sampai ke si mayit, hubungan ke si mayit lewat bapak, satu dia. Begitu juga saudara sebapak, hubungan ke si mayit cuman lewat satu orang, satu bapak. Artinya dia hubungannya kalau dari segi dekat jauh sama. Tetapi kekuatan hubungan beda. Hubungan saudara kandung ke si mayit lebih kuat karena dia hubungan lewat bapak dan ibu sekaligus. Sedangkan hubungan yang saudara sebapak lebih tidak terlalu kuat dibanding saudara kandung. Sehingga hukumnya jika si mayit punya saudara kandung dan punya saudara sebapak, ini saudara sebapak mahjub, saudara sebapak terhijab karena adanya saudara kandung. Inilah dua ketentuan dalam hajab. Dua ketentuan dalam hajab. Yang pertama, kullu man adala ilal mayyiti biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Itu kaidah yang pertama tentang hajab. Seseorang yang terhubung, yang memiliki hubungan dengan mayit lewat perantara, ini hukumnya perantara ini bisa menghalangi dia. Kakek dan bapak, kakek terhubung ke si mayit lewat bapak. Ketika bapak ada, kakek mahjub. Kecuali satu tadi, akhli saudara si ibu. Ini saudara si ibu, walaupun ibunya, mereka terhubung, hubungan mereka ke si mayit lewat ibu.
Tapi khusus untuk saudara seibu, walaupun ibu masih hidup, saudara seibu dapat warisan. Inilah dua kaidah yang harus dipahami dalam bab hajb. Kemudian dhabitu man la yuhjabu hirmanan. Ketentuan orang-orang yang tidak mungkin dihijab sama sekali. Ada orang-orang dalam ilmu dalam waris, ahli waris yang tidak mungkin terhijab sama sekali. Ada. Dhabitu man la yuhjabu hirmanan min al-waratha an taqul. Ketentuan orang yang tidak mungkin dihijab sama sekali bahwa engkau katakan hum kullu man adla bi nafsihi ila al-mayyit illa al-mu'tiq. Ini orang kaidah tentang siapa saja yang tidak mungkin dihijab sama sekali. Jadi bagian dia tidak mungkin terhijab, yaitu setiap orang yang memiliki hubungan ke si mayit dengan dirinya. Artinya dia memiliki hubungan ke si mayit langsung, itu enggak mungkin dihijab. Orang yang memiliki hubungan ke si mayit langsung, bukan pakai perantara, itu tidak mungkin terhijab sama sekali. Contoh misalkan, kecuali illal mu'tiq, kecuali mu'tiq, orang yang memerdekakan, itu terhijab. Mu'tiq padahal hubungan ke si mayit langsung. Tapi ketika ada bapa, ketika ada anak asabah yang lain, dia mahjub. Jadi pada hakikat dasarnya semua ahli waris yang hubungan ke si mayit secara langsung tidak mungkin terhijab. Contoh ya, amma adaduhum tafsilan. Adapun kalau dari segi bilangannya siapa saja, yaitu 6 orang. Ini 6 orang yang tidak mungkin terhijab sama sekali bagiannya. Yang pertama al-abawan, ibu dan bapak. Ibu hubungan ke mayit langsung, bapak hubungan ke mayit langsung. Ini ibu dan bapak tidak mungkin terhijab sama sekali. Yang pertama. Yang kedua zaujan. Jadi yang pertama ibu bapak, yang kedua zaujan, suami istri. Karena suami hubungan ke istrinya langsung. Begitu juga si istri hubungan ke suaminya langsung, tapi hubungannya bukan nasab. Hubungannya adalah hubungan nikah. Meraba. Ini maksud tidak terhijab yang secara keseluruhan. Walaupun terhijab mengurangi ya. Ini pembahasan yang kita bicarakan sekarang, hijab yang artinya menghalangi secara seluruhnya. Walaupun kalau contoh anak laki-laki bisa menghalangi jatah suami, tapi bukan menghalangi secara keseluruhan, menghalangi sebagian. Bukan pembahasan kita. Pembahasan kita sekarang hajab, artinya hajab yang menghalangi keseluruhan. Yang pertama abawan, ibu bapak. Yang kedua zaujan, suami istri. Ini tidak mungkin terhijab. Walaupun mengurangi ya tadi, tapi yang terhijab menghalangi secara keseluruhan tidak. Yang selanjutnya al-ibn, anak laki-laki. Hubungan mayit langsung. Anak laki-laki langsung hubungan ke suami. Yang selanjutnya wal bintu minasul, yaitu anak perempuan ke anak perempuan. Sama, anak perempuan langsung. Juga ini 6 orang ini. Ini 6 orang tidak mungkin terhijab dalam bab warisan sama sekali. Siapapun ahli waris yang lain. Misalkan semua ahli waris ada, mereka tidak dapat. Yang pertama abawan, ibu bapak. Yang kedua zaujan, suami istri. Yang selanjutnya al-ibnu wal binat, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah 6 orang yang tidak terhijab sama sekali. Baru kemudian beliau mencontohkan, contoh misalkan kakek dihijab oleh bapak, adapun dihijab oleh kakek yang lebih dekat, jadi kakek kelima itu dihijab oleh bapak, kakek pertama, kakek tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kakek yang lebih dekat si mayit bisa menghalangi kakek yang lebih jauh. Ataupun misalkan bapak, misalkan ibu bisa menghalangi nenek. Ya, nenek kita si mayit punya ibu, punya nenek. Nenek mahjub.
Nenek tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dihalangi oleh ibu. Karena nenek, hubungan nenek ke mayit lewat ibu. Lewat ibu. Sehingga kalau ibunya masih hidup, nenek mahjub. Contoh yang lain, saudara sebapak misalkan. Saudara sebapak mahjub yang pertama karena ada anak laki-laki, mahjub. Anak laki-laki. Kemudian juga karena ada bapak. Bapak mahjub. Kalau anak laki-laki kenapa? Karena saudara sebapak jalur asabahnya saudara. Kalau anak laki-laki jalurnya anak. Jalur anak menghalangi jalur saudara. Yang kedua yang menghalangi saudara sebapak, bapak. Bapak bisa menghalangi saudara sebapak. Kenapa? Karena ini saudara sebapak hubungan kesemayit lewat bapak. Lewat perantara bapak. Sehingga kalau bapak masih hidup, saudara sebapak mahjub. Yang terakhir, saudara sebapak dihalangi oleh saudara kandung. Ini kenapa tadi? Saudara kandung. Karena walaupun jalurnya sama, jalur saudara, dan walaupun dekatnya sama, kesemayit, tetapi kekuatan hubungan saudara kandung lebih kuat dibanding kekuatan hubungan saudara sebapak. Karena saudara kandung ini hubungannya ibu bapak sekaligus. Contoh misalkan paman. Paman ini bisa dihalangi yang pertama oleh anak. Karena jalur anak lebih kuat, lebih tinggi dibanding jalur paman. Dan dihalangi oleh bapak. Paman dihalangi oleh bapak. Karena ini paman bapak, jalur asabah bapak lebih tinggi dibanding jalur asabah paman. Kemudian dihalangi juga oleh saudara. Paman dihalangi oleh saudara. Karena jalur saudara dalam asabah lebih tinggi dibanding jalur paman. Dan juga dihalangi oleh kakek. Paman dihalangi oleh kakek. Sama alasannya. Karena jalur asabah kakek lebih tinggi dibanding jalur asabah paman. Kemudian dihalangi oleh saudara. Sama seperti tadi alasannya. Kemudian saudara baik saudara kandung atau saudara sebapak. Itu semuanya bisa menghalangi paman. Karena jalur asabah saudara lebih tinggi. Dan bisa dihalangi juga paman oleh anak saudara. Jadi semayit, anak saudara semayit, ponakan semayit. Ponakan semayit bisa menghalangi paman semayit. Karena paman jalur anak saudara ataupun jalur ponakan lebih tinggi dalam asabah dibanding jalur paman. Sehingga paman mahjub ketika ada ponakan laki-laki. Yang terakhir ponakan dari anak saudara laki-laki juga sama. Anak saudara laki-laki, anak saudara sebapak. Semayit punya saudara sebapak. Saudara ini punya anak. Anak laki-laki dari saudara sebapak semayit. Anak laki-laki dari saudara sebapak semayit. Ini bisa menghalangi paman. Karena jalur anak saudara lebih tinggi dibanding jalur paman dalam hal asabah. Inilah tentang hajub. Jadi yang pertama hajub, dua kesimpulannya, definisinya hajub adalah mencegah seseorang yang sudah memiliki sebab untuk dapat warisan dari warisan. Mencegah ia tidak mendapatkan warisan, baik dicegah ini dari bagiannya secara keseluruhan yang namanya hajab herman, ataupun menghijab dari sebagian jatahnya, namanya hajab nuksan. Kemudian untuk alasan terjadi hajab dalam fikih ada dua. Yang pertama karena ia terhubung ke si mayit lewat perantara, sehingga ketika perantara ini masih hidup dianya mahjub kecuali ahli Sebab yang kedua karena yang kita bicarakan tadi, derajat asabahnya lebih tinggi ataupun lebih dekat ke si mayit ataupun lebih kuat. Sedangkan ketentuan orang yang tidak dihijab sama sekali, hijab herman artinya yaitu orang-orang yang hubungan ke si mayit secara langsung. Yang hubungan si mayit langsung, bukan perantara. Ini mereka ada 6 semuanya. Yang pertama ibu bapak,
yang kedua anak, yang kedua zaujan, suami istri, yang terakhir anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini mereka yang berenam ini tidak dihijab, tidak terhijab sama sekali. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain dalam ilmu faraid. Allahumma faqihna fid din. Atau ada pertanyaan, fadhal. Ada kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din, allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.